Release the hostage! Let it go! Let it go! Halo my frienders, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan aman-aman saja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bertema Hacker It Cyber Program Viral Windows Laptop, HP, TikTok, dan VPN Master, di mana film ini dikeluarkan tahun 2001 yang dibintangi oleh Hugh Jackman, John Travolta, Don Cheadle, Vannie Jones, dan banyak sekali lagi yang lainnya. Sebelumnya ini adalah spoiler. Jika kalian tidak suka spoiler, bisa tonton secara langsung filmnya. Dan tak usah lagi berlama-lama, yuk kita langsungkan saja. You know the problem with Hollywood? Take Dog Day Afternoon, for example. Di mana diawali dengan memperlihatkan seorang pemimpin mafia terhebat sedang berbicara dengan dua orang di depannya bernama Stanley Jobson, seorang hacker, dan Robert, seorang agen FBI. Selesai berbicara berangkat pergi, tiba-tiba mereka telah dikepung oleh pasukan FBI. Kok dikepung sih? Ini film baru aja dimulai. Memangnya salah apa sih, Pak? Di mana dia ternyata memegang sebuah kendali bom yang dipakai pada 10 orang sandera dalam sebuah bank agar mereka dapat mencuri uang sebanyak 9 miliar dolar. Tiba-tiba salah satu dari sandera berhasil diamankan polisi. Yang anehnya sandera tersebut malah tidak mau diamankan karena sudah tahu akan terjadi hal yang buruk kepadanya. Sebelumnya saya beritahu sedikit, kendali yang dipegang seorang mafia itu bukanlah sebuah tombol atau saklar bomnya, karena bom itu tidak memiliki titik atau semacamnya, melainkan itu adalah sebuah pengontrol jarak, atau bisa dikatakan begini, jika salah satu sandera jauh beberapa meter dari pengontrolan pemimpin mafia itu, maka bomnya akan meledak secara otomatis karena sudah kehilangan jaringan. Jika tidak, ya tidak akan sampai kapanpun, kecuali kalau you mau bawa tuh. Kemudian Robert yang mengetahui itu menyuruh anak buahnya untuk melepaskan sandera tersebut. Mereka yang goblok malah membawa jauh dari tempat itu, dan secara langsung perempuan itu meledak bersama sang pahlawan yang menyelamatkannya. Ya, kan jadi mati istri orang. Hopefully both. What type of work do you do? Kembali ke 4 hari ke belakang sebelum kejadian tersebut, di mana di bandara seorang pria bernama Thorvald, seorang hacker terbaik di dunia yang dulunya bekerja kepada seorang mafia. Dia kembali ke Amerika karena mendapat sebuah misi dari sang bos mafia tersebut menyuruh meretas sebuah bank yang kita lihat di awal-awal film tadi. Kemudian dia diperiksa polisi dan ditemukan sebuah barang yang mencurigakan, yaitu laptop, karena Thorvald tak ingin terbongkar identitas aslinya, kabur melarikan diri dari tempat itu. Karena sudah terkepung, terpaksa dia harus ditangkap dan diinterogasi di kantor polisi. Berpindah adegan di tempat Stanley setelah mengalahkan musuh di film X-Men tahun 2000. Untuk sementara ini dia menjadi seorang hacker, di mana dia baru saja keluar dari penjara karena telah meretas sebuah program FBI serta memasukkan virus untuk menghancurkan program tersebut. Datang seorang wanita bernama Ginger meminta kepada Stan untuk bertemu dengan bosnya dan diberikan sebuah pekerjaan misi dengan bayaran 10 juta dolar karena Ginger mengetahui Stan sedang membutuhkan uang untuk kembali ke pengadilan agar dia bisa bertemu kembali dengan anaknya yang bernama Holly. Kemudian dia menelpon mantan istrinya yang sekarang sudah menjadi sutradara film Mia Khalifa, meminta sekali untuk bertemu dengan anaknya Holly. Melly yang tidak setuju dengan itu meminta kepada Stan agar dia tidak boleh bertemu dengan anaknya lagi. Stan yang bingung memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa bertemu kembali dengan anaknya, kecuali dia harus mempunyai uang. Kemudian Ginger memberi 100.000 dolar kepada Stan sebagai permulaan sebelum bekerja, dan dia pun menerima pekerjaan tersebut. Let me talk to him for a minute. He's all yours. Di tempat Thorvald, di mana dia diinterogasi oleh Robert, dan satunya lagi terpaksa diusir olehnya karena sok pintar dalam bidang tersebut. Okay, what did he just say? He said he never misses an episode of Survivor. Did he really say that? You're funny. Eat a dick. Karena Robert adalah seorang mantan kepala cyber kriminal, dia sudah mengenal sesosok Thorvald dan bertanya kepadanya, kenapa seorang hacker terhebat di dunia bisa berada di Amerika, apa yang dia lakukan di sini. Thorvald memberitahu dia datang ke Amerika karena dibayar seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan misi yang diberikan kepadanya. Setelah menyelesaikan itu, dia datang ke Eropa untuk bertemu dengan temannya, melainkan adalah Stan, teman satu pekerjaan dulu. Tiba-tiba Robert menerima telepon dari bosnya yang ternyata itu hanyalah
adalah sebuah tipuan dari anak sang bos mafia. Karena tidak ingin misi bosnya diketahui oleh FBI, dia harus membunuh Thorvald agar tidak diberitahu kepada Robert misi rahasia mereka. Thorvald yang mengetahui keberadaan mereka secara langsung menatap ke arah cermin sambil memberi dua jari tengah dan membiarkan dirinya tewas seketika saat itu juga. Robert yang merasa curiga karena bosnya memberitahu jika dia tidak menelpon secara cepat menghampirinya melihat keadaan Thorvald sudah lagi tak bernyawa. Berpindah tempat di sebuah apotik di mana di sana Ginger memperkenalkan Stan kepada bosnya bernama Gabriel, bos mafia di awal film tadi. Di sini Gabriel tidak banyak berbicara, langsung memberikan sebuah laptop 128-bit mencoba ngetes kemampuan Stan untuk mengakses sebuah program dalam 60 detik atau 1 menit. Kemudian menyuruh perempuan yang bernama Helga untuk membool naga terbang punya Stan menggunakan mulut sambil ditodongkan pistol di kepalanya. Detik semakin berjalan, penyedotan semakin nikmat ditambah pistol di kepalanya karena nggak ingin menyanyiakan uang demi anaknya dengan konsentrasi yang Stan berhasil mengakses program tersebut. Begitu konsentrasinya menjadi seorang hacker. Coba jika Anda seperti itu. Di sisi lain, di tempat Robert, anak buahnya memperlihatkan rekaman CCTV di mana di sana Robert melihat Ginger bersama Stan. Robert yang mengetahui sesosok Stan malah dialah yang menangkapnya ketika 2 tahun yang lalu. Karena rasa curiga, Robert menyuruh anak buahnya untuk mengintai dan berjaga-jaga di rumah mantan istrinya. Di tempat Stan, Gabriel membawanya ke sebuah kamar dia bekerja di mana sudah lengkap dengan alat komputer canggih dan sebagainya. Di sini Gabriel meminta Stan untuk membuat sebuah program room aplikasi yang bernama Hydra, nanti akan dikrak ke salah satu bank pemerintah. Setelah itu, uangnya diambil dan Stan akan mendapatkan uang 10 juta dolar untuk membantu anaknya kembali kepada dirinya. Keesokannya, Stan meminjamkan mobil Ginger untuk menjumpai anaknya sambil memandang pemandangan yang indah di pagi hari itu. There you go. Thank you. Tiba di sekolah Holly, Stan begitu bahagianya ketika bertemu dengan anaknya walaupun hanya sesaat. Setelah itu, dia mengantarnya sampai ke rumah. Tiba-tiba datang polisi melainkan suruhan Robert. Di sini Stan melarikan diri dan mereka pun kejar-kejaran. Tiba-tiba jalannya menjadi buntung dan dia terpaksa melompat ke bawah hingga terguling-guling dan terseret mencret ke ubun-ubun bool. Sesampainya di pinggir pantai setelah melompat dari atas bukit yang tadi, dia berhasil ditahan oleh mereka. Dan di sini Robert bertanya kenapa dia lari. Padahal Robert tidak berniat untuk menangkapnya. Robert hanya ingin menanyakan untuk apa dia datang ke Amerika. Stan berkata dia datang ke sini hanya untuk liburan dan menjumpai anaknya yang sudah lama tidak dia lihat. Karena alasan tak tepat, Robert merasa curiga kepada Stan, membiarkannya pergi dan memberi sebuah kartu nama Robert. Jika dia membutuhkan bantuan, Stan dapat menghubunginya. You want me to keep an eye on him? Yeah, set it up. Tiba di tempat dia bekerja, Stan melihat sebuah penyadap suara yang dipakai Ginger. Ginger yang mengetahui percakapan Robert dengan Stan yang tadi, secara cepat Stan mengambil penyadap itu dan bertanya siapa dia sebenarnya. Dan di sini Ginger memberitahu jika dia adalah seorang DEA. Tiba-tiba datang Gabriel melihat mereka berdua agak mencurigakan, lalu mengajak Stan untuk minum kopi di sebuah kafe. Dan di sini Gabriel memperlihatkan sebuah bank yang akan mereka rampok nantinya. Malamnya, Stan mulai membuat sebuah room untuk aplikasi Hydra. Coba-mencoba karena tak ada cara lain, terpaksa dia beri penghancur dari dalam sehingga room tersebut berhasil dibuat dan Hydra berhasil dikendalikan olehnya. No, fuck! I need to disguise you. Eternal. Oh, baby. Sebelumnya maaf saya beritahu sedikit, room ini dibuat untuk mengendalikan sebuah aplikasi ilegal yang bernama Hydra. Nantinya akan dikrak langsung ke sebuah program yang dimana program itu adalah mesin tempat penyimpanan uang yang sangat banyak di sebuah bank. Entah salah entah benar, kalau salah ya goblok gitu kan. Contohnya gini, ketika kita ingin edit sesuatu dengan hasil yang sangat bagus dan menarik, kita pasti membutuhkan sebuah aplikasi yang bagus. Kemudian kita download melalui Google atau link lainnya, karena jika di Play Store ya prabayar tuh. Contohnya
Contohnya seperti KineMaster saya. Setelah kita download kemudian kita install atau crack ke sebuah program HP atau laptop sehingga aplikasi tersebut bisa dikontrol, diedit dan semacamnya sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang seperti kita inginkan gitu. Entah benar atau salah sih ya yang saya baca di Google itu. Lanjut, selesai dia membuat itu, pergi ke sebuah ruangan tempat penyimpanan minuman. Secara tak sengaja dia melihat orang mati yang sangat mirip dengan Gabriel. Siapa orang itu? Sebentar lagi kita akan tahu. Karena ketakutan dia pergi. Secara tiba-tiba bertemu dengan Gabriel. Dia yang mengetahui Stan telah melihat sesuatu kemudian mengajak Stan untuk membicarakannya di luar. Di dalam mobil Gabriel menjelaskan mayat yang dia lihat itu melainkan seorang pesulap yang terkenal. Entah dia bunuh atau memang sudah lama mati karena tidak dijelaskan di sini. Yang perlu kita jelaskan, ternyata nama asli Gabriel adalah Thomas Jeff. Melainkan ini bukan wajah aslinya. Dia sudah beberapa kali operasi wajah dan menggantikan identitas supaya polisi tidak bisa mengenali dan tidak bisa menangkapnya. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba dari belakang mereka diikuti beberapa mobil dan di sini kejar mengejar tembak menembak pun terjadi. What's going on? We've got to check. Di saat mobil orang itu berhasil dimusnahkan, ketika Gabriel melihat orang itu di dalam mobil, ternyata mereka adalah pasukan FBI. Berpindah tempat di mana Stan sudah selesai membuat ROM aplikasi tersebut dengan bentuk sebuah disk, kemudian diberikan kepada Gabriel dan uangnya telah ditransfer ke rekening Stan. Di sini Stan yang berpikir pekerjaannya sudah selesai, tetapi belum. Di mana Gabriel mengajak dia ke sebuah tempat persenjataan, mengajak Stan untuk berperang dengannya bersama pemerintah. Stan yang menolak hal itu mencabut kabel lampu dan secara cepat melarikan diri. Gabriel yang secara santai menyuruh anak buahnya untuk kembali bekerja dan mengatakan dia pasti akan kembali lagi. Aksi perampokan pun berlangsung dengan cepat dan mengobrak-abrik masuk ke dalam bank dan meminta kunci kepada salah satu pekerja di sana. Menyuruh semua orang untuk merunduk agar tidak melarikan diri dan dipasangkan bom satu persatu. Di sisi lain, di mana Stan datang ke rumah mantan istrinya, ketika dia lihat Melly dan suami barunya telah mati dibunuh oleh anak buah Gabriel. Karena perasaan gak enak, mengecek ke kamar anaknya Holly dan ternyata dia sudah tidak ada lagi di tempat itu. Kemudian melihat sebuah kartu nama Robert dan disinilah adegan kembali ke awal-awal film tadi. Want that plane on the runway in 25 minutes! My suggestion, sir, you give it to him. Di sini Stan meminta untuk melepaskan anaknya, tetapi Gabriel yang menolak hal itu meminta kepada Stan selesaikan dulu yang dia inginkan. Jika tidak, dia tidak akan melepaskan anaknya. Secara cepat Stan mengakses program tersebut dan dia bertanya ke mana dia bawa uang itu. Gabriel meminta kepada Stan uangnya ditransfer ke semua rekening. Selesai melakukan itu, anaknya pun dilepaskan. Dan tiba-tiba, uangnya menjadi hilang secara cepat. Gabriel menyuruh anak buahnya untuk menangkap Stan agar tidak melarikan diri. Sementara anaknya berhasil dibawa keluar dan diamankan oleh pasukan FBI. Di sini Gabriel meminta untuk melakukannya kembali tetapi Stan menolaknya. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk menggantung Ginger yang sudah ditangkap karena Gabriel sudah mengetahui identitas Ginger sebagai seorang DEA. Dan secara cepat kilat dalam 1 menit Stan menyelesaikan kembali semua itu untuk menyelamatkan Ginger, tetapi akhir-akhirnya dia juga mati ditembak olehnya. Kemudian menyuruh semua sandera termasuk Stan masuk ke dalam mobil dan dibawakan mobil itu menggunakan helikopter ke salah satu tempat di mana di atas gedung yang sangat tinggi. Di sana, Gabriel bertujuan untuk melarikan diri dengan sebuah helikopter. Stan yang mengetahui jika Gabriel jauh beberapa meter, maka bom yang dipasang pada semua sandera akan meledak secara otomatis. Kemudian mengambil sebuah senjata bazooka dan dengan cepat menembak helikopter hingga hancur seketika saat itu juga. Di rumah sakit, Robert yang berpikir Gabriel sudah mati, sementara Stan dia teringat di saat helikopter itu meledak, Gabriel turun ke bawah melalui tangga. Dan di sini Stan menyadari mayat itu bukanlah Gabriel, melainkan itu adalah orang yang dia lihat di tempat penyimpanan minuman waktu itu. Kemudian mereka pergi dan Stan bisa berbahagia lagi bersama anaknya.
Di sisi lain, di sebuah tempat di mana diperlihatkan perempuan yang ternyata dia adalah Ginger yang masih hidup. Kemudian pergi menjumpai seseorang dan dia adalah Gabriel. Mereka pergi seketika, film pun tamat. Ya, begitulah ending di akhir filmnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.